Great. Alright. Tema pada hari ini adalah kelanjutan dari yang kemarin ya. Episode 3. Sekarang episode 4. True repentance or just regret ya. Saya ulang lagi, true repentance or just regret. Pertobatan sejati atau sekedar menyesal. Ya. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel. My quality time with Jesus. Teman-teman, jangan-jangan kita religius tapi belum lahir baru ya. Pertobatan sejati atau sekedar menyesal. Ya, banyak orang yang menangis di gereja, banyak orang terharu saat lagu-lagu penyembahan. Banyak orang yang angkat tangan waktu altar call ya. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah itu pertobatan atau cuma emosi sesaat? Ya. Karena Alkitab tidak pernah berkata berbahagialah dan berbaliklah kepada Allah. Ya. Jadi artinya apa? Alkitab sendiri yang menyatakan kan, bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah. Bertobat artinya apa? Berbalik arah. Bukan cuma merasa bersalah. Nah, di episode yang 3 yang kemarin, kita kan sudah bicara Yesus adalah satu-satunya solusi atas dosa. Sekarang kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing ya, bagaimana respon manusia terhadap solusi itu? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat atau hanya menyesal karena ketahuan, ya enggak? Ya, teman-teman. Ya, penyesalan itu tidak sama dengan pertobatan. Karena ada dua tokoh di Alkitab ya. Satu, Yudas menyesal. Ia mengembalikan uang 30 keping perak, ya enggak? Ia menyesal sampai putus asa, tapi Petrus juga jatuh. Ia menyangkal Yesus. Bedanya, Yudas lari dari Tuhan, tapi Petrus kembali kepada Tuhan. Menyesal bisa membuat orang itu hancur. Pertobatan membuat orang-orang dipulihkan. Karena Rasul Paulus berkata, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Ya, 2 Korintus 7 ayat 10 ya, firmannya ya. Yang pintar mencatat ya. Jadi pertobatan sejati itu selalu mengubah arah hidup. Yesus berkata, tidak setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21 ya. Ini keras memang firmannya ya. Ini menampar religiositas palsu. Banyak orang yang hafal ayat ya, aktif pelayanan, punya jabatan di gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Kalau arah hidup masih sama, kalau dosa yang sama tetap dipelihara, kalau tidak ada kerinduan untuk taat, jangan buru-buru yakin kita sudah bertobat. Ya, bayangkan ya, mobil melaju 100 km per jam ke arah jurang. Lalu supirnya berkata, saya menyesal sudah salah jalan. Tapi faktanya setir tidak diputar balik, rem tidak diinjak. Itu namanya bukan pertobatan. Pertobatan itu memutar setir, mengubah arah. Ya, itu ya. Perhatikan. Izinkan saya berbicara langsung ya. Masih menyimpan dosa rahasia. Masih kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Masih keras hati waktu firman Tuhan menegur. Masih bilang nanti saja berubah. Teman-teman, jangan main-main dengan anugerah Tuhan ya. Alkitab mencatat ya, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu.
Hari ini ya, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Hari ini ya. Jadi pesan moralnya, pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Bukan sempurna, tapi bergerak ke arah yang baru. Kalau tidak ada perubahan arah, jangan-jangan belum ada pertobatan. Teman-teman, jadi closing statementnya, Tuhan tidak mencari orang yang pandai berbicara rohani. Tuhan mencari hati yang remuk dan mau taat. Pertanyaannya bukan apakah saya Kristen, apakah saya aktif di gereja. Pertanyaannya adalah apakah hidup saya sudah berubah. Karena Injil tidak hanya menyelamatkan kita dari neraka, tapi juga membebaskan kita dari kuasa dosa. Teman-teman, pertanyaannya, ya, tolong renungkan jawaban Anda masing-masing ya. 1. Apakah Anda sungguh-sungguh sudah berbalik dari dosa atau hanya menyesal ketika ketahuan dan kemudian mengulanginya lagi? 2. Jika orang lain melihat hidup Anda sehari-hari, apakah mereka bisa menemukan tanda perubahan yang nyata atau hanya kata-kata rohani tanpa ketaatan? Ya, tolong dijawab secara jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing ya. Teman-teman, repentance is not feeling bad about sin. It is turning away from it. Perbuatan bukan sekedar merasa bersalah atas dosa, tapi berbalik darinya. Grace is free, but it is never cheap. Anugerah itu gratis, teman-teman, tapi tidak murahan. Ya, itu. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, periksa hati kami jika ada jalan yang jahat dalam hidup kami. Tunjukkan. Kami mau berbalik kepadamu, bukan hanya menyesal, tapi sungguh-sungguh taat di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan di-share pada teman yang lain agar banyak orang yang bertobat dan berbalik arah. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.